Baik, halo semuanya. Jadi pada video kali ini merupakan pengganti dari kelas kosong untuk pertemuan ke-6 Matematika 2 untuk kelas D dan juga kelas A. Nah, jadi mohon diperhatikan nanti di video kali ini materinya akan keluar saat UTS. Oke, jadi pada pertemuan ke-6 itu nanti akan membahas lanjutan dari Dereta Hingga, yaitu kita akan membahas uji rasio dan juga uji integral. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, salah satu untuk mengetahui bahwa deret ini merupakan konvergen atau divergen adalah dari rasionya. Nah, rasionya ini dia biasanya bilangan rasional, misalkan seperdua, sepertiga, dan yang lain-lain. Yaitu artinya nilai semakin mengecil dari suku ke sukunya. Nah, tetapi ini merupakan indikasi saja, namun belum tentu deret tersebut adalah deret yang konvergen. Nah, untuk menguji kekonvergenan suatu deret, di sini ada beberapa cara yang biasa digunakan, yaitu ada uji awal, uji rasio, uji integral, dan uji banding. Nah, kali ini kita akan membahas untuk uji awal sampai ke uji integral. Kalau uji awal kita sudah mengetahui bahwa rasionya itu harus kurang dari 1, tetapi harus lebih besar dari minus 1. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah mengetahui rasionya, maka rasio yang di bawah 1, misalkan seperti ini adalah R sama dengan setengah, yaitu bisa dikatakan sebagai konvergen. Tetapi ini hanya indikasi awalnya saja. Tetapi kita tetap perlu untuk menguji lagi apakah deret ini termasuk deret yang konvergen. Nah, di sini ada dua cara yang akan kita pakai untuk pengujian, yaitu uji rasio. Uji rasio ini biasa dinotasikan sebagai rho, menggunakan prinsip limit tak hingga, yaitu di sini rumusnya adalah rho, itu sama dengan limit n menuju tak hingga. Nah, n ini merupakan banyaknya suku, karena di deret tak hingga sukunya pun kita juga belum tahu sampai suku keberapa, karena sukunya itu menuju ke tak hingga. Nah, maka di sini menggunakan n-nya ini dia menuju ke tak hingga. Lalu di sini untuk rumusnya itu adalah AN. AN adalah notasi barisan ya, jangan lupa. AN plus 1 per AN. Nah, ini kalau kalian lihat, ini sama saja seperti rumus menghitung rasio. Nah, misalkan kalau menghitung rasio itu kan eh, rasio itu sama dengan berarti U2 per U1 atau sama dengan juga berarti kan UN plus 1 per UN. Nah, seperti ini ya. Jadi sebenarnya hampir sama seperti yang ada di sini. Jadi AN plus 1 per AN. Sama seperti rumus rasio. Oke, saya akan hilangkan semuanya. Nah, jadi tadi sudah mengetahui untuk yang uji rasio. Nah, kalau uji integral, ini dia lebih sedikit kompleks. Jadi, menggunakan integral dan juga menggunakan limit. Nah, di sini prinsipnya yaitu menggunakan integral tak wajar, tak terhingga. Nah, di sini misalkan ada suatu deret, yaitu deret dari n sama dengan 1 sampai tak hingga untuk barisan AN, itu untuk menguji kekonvergenan suatu barisan atau deret tersebut, itu sama dengan limit B menuju tak hingga. Nah, B di sini merupakan notasi pengganti dari tak hingganya ini. Nah, biasanya kalau di integral tak wajar, di sini dimisalkan kalau misalkan batas atasnya adalah tak hingga, di sini diganti notasinya dengan B seperti itu. Atau sebenarnya bisa juga huruf yang lainnya. Nah, di sini B menuju tak hingga untuk integral dari n. Nah, n-nya ini merupakan dia nimbulnya dari n sama dengan berapa? Kalau dari 1, berarti nanti n-nya ini sama dengan 1.
sampai integral sampai ke B, yaitu sebenarnya menuju ke tak hingga untuk barisan AN. Nah, setelah selesai diintegralkan, maka langsung dilimitkan. Nah, nanti hasilnya sesuai dengan integral dan juga limitnya. Nah, masing-masing pengujian itu memiliki peraturannya masing-masing. Kalau misalkan yang uji rasio, kalau hasil rho-nya kurang dari 1, maka dari tersebut konvergen. Nah, kalau misalkan rho-nya lebih dari 1, maka divergen. Kalau rho-nya sama dengan 1, maka perlu diuji lanjut. Nah, tetapi kita tidak akan bahas sampai ke sini. Kalau uji integral, kalau hasilnya finite, finite itu artinya dia memiliki nilai, bisa saja 0, setengah, 1, 2, dan lain-lain, maka dari tersebut adalah konvergen. Jika hasilnya infinite atau tak hingga, maka dari tersebut adalah divergen. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan ke contoh soalnya untuk uji rasio. Jadi untuk rumusnya sudah saya tulis di bagian atas ini. Nah, jadi misalkan di sini contohnya adalah deret dari barisan 2 pangkat n per n pangkat 2. Nah, maka yang ada di soal ini merupakan dari AN-nya. Nah, jadi kita harus menentukan dulu AN plus 1-nya dan juga untuk AN-nya. Oke, jadi untuk AN-nya merupakan 2 pangkat n per n pangkat 2 sesuai dengan soalnya. Lalu untuk AN plus 1, nah di sini N ini bisa berupa pangkat, bisa berupa bilangan berpangkat. Jadi untuk kalau misalkan bilangan berpangkat, langsung saja pangkatnya ditambahkan 1. Kalau misalkan bilangan berpangkat, berarti misalkan di sini ada pangkat kuadrat, berarti nanti jadinya N plus 1 kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan N-nya bilangan berpangkat ataupun N-nya merupakan pangkat. Nah, kalau misalkan sudah diketahui semua untuk AN dan AN plus 1-nya, kita langsung saja masukkan ke rumus yang ada di sini, yaitu AN plus 1 per AN. Nah, maka nanti jadinya dia seperti ini. Nah, biar lebih mudah untuk mengetahui pengoperasiannya, maka yang penyebutnya, yaitu yang di bagian bawah, itu akan saya jadikan perkalian seperti ini. Nah, tapi nanti dibalik. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat 2 pangkat N plus 1, itu kan sebenarnya bisa dipecah menjadi 2 dikali 2 pangkat N. Karena ingat, kalau misalkan ada 2 bilangan berpangkat yang bilangannya sama, misalkan di sini 2, ini kan sebenarnya 2 pangkat 1 dan 2 pangkat N. Nah, maka kan sama saja 2 pangkatnya terus ditambahkan. Nah, maka jadinya kan N plus 1. Nah, saya harap teman-teman mengerti. Jangan dilupakan untuk operasi bilangan berpangkatnya. Nah, karena di sini eh, ada bilangan yang sama yaitu 2 pangkat N dan 2 pangkat N, maka ini bisa dicoret dan dihilangkan. Nah, maka nanti jadinya adalah seperti ini. 2 dikali, sisanya adalah 2 dikali N pangkat 2. Nah, di sini sisanya adalah 1, maka di sini pun hasilnya nanti N plus 1 kuadrat kali 1. Nah, lalu yang N plus 1 kuadrat ini dijadikan dijadikan persamaan kuadrat. Nah, maka jadinya adalah seperti ini. Lalu kalau misalkan di dalam limit, nah biasanya kan di sini kita akan membagi yang pangkatnya paling tinggi, yaitu di sini pangkat yang paling tinggi adalah sama-sama kuadrat. Nah, maka di bagian atas dan di bagian bawah sama-sama saya bagi N kuadrat. Nah, maka jadinya adalah seperti ini. Jadi 2 dibagi N kuadrat. Nah, tapi di sini kan 2 dikali N kuadrat. Maka N kuadrat dibagi N kuadrat habis tinggal 1. Nah, 1 dikali 2 sama dengan 2. Terus N kuadrat. Nah, di sini dibagi N kuadrat itu sama dengan 1 ya.
Nah, di sini harusnya saya tuliskan 1 plus 2 per n. Nah, 2n per n kuadrat sama dengan 2 per n. Lalu 1 dibagi n kuadrat sama dengan 1 per n kuadrat. Nah, kalau di dalam limit, kalau misalkan kita sudah memiliki bentuk yang cukup sederhana, maka langsung saja tak hingganya ini kita substitusikan ke konstantanya, yaitu di sini adalah n. Nah, kita substitusikan untuk tak hingganya ini ke n-nya. Nah, hasilnya berapapun dibagi tak hingga itu kan akan sama dengan 0. Nah, berarti hasilnya adalah 2 per, tadi 1 ini adalah hasil dari n kuadrat dibagi n kuadrat ya. Harusnya di sini saya tulis 1, terus plus 0. 0 ini adalah hasil dari 2 dibagi tak hingga, hasilnya 0. Lalu 1 dibagi tak hingga kuadrat. Nah, sebenarnya kita tuliskan tak hingga aja ya, karena tak hingga saja sudah besar pasti untuk nilainya, maka di sini sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 2 per 1. Maka hasilnya adalah 2. Berarti untuk uji rasio ini, untuk barisan 2 pangkat n per n kuadrat, hasilnya adalah dia divergen. Seperti itu caranya. Nah, silakan di sini ada latihan. Nah, silakan dicoba sendiri untuk latihan uji rasionya. Nah, kalau misalkan kurang mengerti, nanti bisa langsung bertanya ke saya ataupun datang langsung ke ruangan saya. Baik, selanjutnya adalah contoh soal untuk uji integral. Nah, jadi uji integral adalah misalkan suatu deret untuk barisan 1 per n. Nah, di sini untuk rumusnya adalah limit B menuju tak hingga. Nah, B ini dimisalkan adalah pengganti notasi dari tak hingga, integral dari n, n-nya dimulai dari berapa sampai ke B, atau B-nya nanti bisa juga diganti dengan tak hingga untuk suatu barisan. Nah, oke. Jadi, kalau diuji integral, sebelum diuji integral, di sini kita ganti dulu notasi AN atau N-nya ini menjadi AX atau menjadi notasinya X. Nah, di sini untuk memudahkan saja karena kan selama ini kita mempelajari integral itu menggunakan notasinya adalah X. Nah, di sini saya ganti aja AN menjadi AX dan 1 per N. Nah, N-nya ini menjadi X, menjadi 1 per X. Lalu kita tuliskan rumusnya, yaitu limit B mendekati tak hingga dari 1. Nah, 1 ini adalah N-nya dimulai dari 1 sampai ke B untuk barisan 1 per X dx. Nah, di sini 1 per X-nya kita integralkan dulu, dan nanti batasnya adalah 1 sampai ke B ini. Nah, setelah sudah integral, jadi hasil integral dari 1 per X adalah ln X. Nah, di sini kita tuliskan untuk batasnya. Nah, batasnya di sini adalah dari 1 sampai B. Nah, artinya nanti X-nya ini akan kita masukkan batas bawah dan juga batas atasnya. Nanti jadinya adalah seperti ini. Jadi ln X yaitu nanti batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, silakan lagi refresh untuk integral tentu ya, karena kalau integral tentu kan kita tahu batas bawah dan batas atasnya. Nah, silakan coba dilihat lagi untuk materinya. Nah, di sini batas atasnya adalah B, maka saya masukkan menjadi ln B dikurangi dengan batas bawahnya adalah 1, maka menjadi ln 1. Nah, ketika sudah menjadi bentuk seperti ini, maka selanjutnya adalah akan diproses limit, yaitu untuk B-nya ini akan dimasukkan tak hingga. Nah, maka hasilnya adalah ln tak hingga min ln 1. Nah, substitusikan batas integralnya pada proses limit. Maka hasilnya adalah untuk ln tak hingga adalah tak hingga minus ln 1. Nah, ln 1 ini adalah 0.
maka hasilnya adalah tak hingga. Karena tak hingga berarti untuk deret atau barisan ini merupakan deret divergen. Nah, seperti itu caranya untuk menguji integral. Nah, silakan untuk dicoba dulu untuk latihan uji integralnya sambil merefresh kembali untuk rumus-rumus di integral. Nah, nanti saya akan mengupload lagi video selanjutnya untuk membahas dari uji rasio dan juga latihan uji integral. Nah, mungkin di hari-hari sebelum nanti UTS ataupun nanti akhir minggu ini. Jadi nanti saya akan upload video selanjutnya, tetapi sebelum itu silakan dicoba dulu untuk latihannya. Oke, baik, sekian untuk materi pada pertemuan ke-6 ini mengenai uji rasio dan uji integral. Baik, terima kasih.